السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu berupa nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Juga kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah atas berbagai nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita damba-dambakan, manusia yang senantiasa kita rindukan dalam kehidupan ini, dan manusia yang senantiasa kita jadikan pedoman, tuntunan dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah kepada Allah, dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam etika, dan sebagainya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita silsilah ta'zim al-ilmi. Silsilah ta'zim al-ilmi. Kemarin alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa pelajaran penting yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala tentang atau beberapa kaidah-kaidah dalam memuliakan ilmu. Tentu sebagai penuntut ilmu, kita sebagai orang-orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan kepada semua para penuntut ilmu dimanapun berada, harus memperhatikan kaidah-kaidah terpenting agar apa yang ia tuntut atau ilmu yang ia pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebermanfaatannya untuk agama Allah dan untuk umat ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang dituliskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala adalah ikhlasun niyati fihi. Bahwa di antara kaidah terpenting dalam menuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa yang disebut dengan ikhlas? Sering kita dengar kata-kata ikhlas, sering kita ucapkan juga kata-kata ikhlas. Kata para ulama, ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, yaitu mensucikan hati dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa hati kita ini benar-benar suci untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada urusan lain dalam hati kita ini kecuali mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, inna ikhlasal a'mali asasu qulbuliha. Sesungguhnya keikhlasan dalam beramal merupakan fondasi diterimanya amalan tersebut, ibadah tersebut. Sebagaimana kita ketahui ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bahwa menuntut ilmu adalah salah satu ibadah terpenting, ibadah terbesar yang Allah wajibkan kepada setiap manusia. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka ketika kita belajar agama Allah, niat kita untuk siapa? Niat kita untuk apa? Maka ini perlu kita selalu sucikan. Kenapa? Agar belajar kita itu, agar tujuan belajar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasullamu usuliha, dan keikhlasan itu adalah tangga menuju
diterimanya amalan itu. Tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam hal mengikhlaskan diri kepada Allah dalam beragama. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar apapun kegiatan kita, kegiatan ibadah kita, hendaklah kita benar-benar mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala al-a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Dan bahwa segala amalan, segala aktivitas ibadah hendaklah dimulai dengan niat. Niat yang dimaksud di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang menuntut ilmu agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan jabatan, agar mendapatkan pekerjaan. Tentu semua ini adalah menyimpang dari apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena urusan agama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah urusan yang harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Walikulli imri'in ma nawa, dan apa yang diniatkan oleh dan setiap orang sesuai dengan niatnya. Apa tujuan kita belajar agama Allah? Apakah untuk mendapatkan pujian manusia? Mungkin akan mendapatkan pujian manusia. Apakah untuk mendapatkan jabatan? Mungkin akan mendapatkan jabatan. Apakah untuk menarik perhatian manusia? Mungkin akan mendapatkan itu. Akan tetapi ketika semua itu kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan pujian, perhatian, kemudian penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala min as-salafis salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin." Sebagaimana kita perhatikan ulama-ulama kita, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana pencapaian mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jasa mereka dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diabadikan oleh Allah. Nama-nama mereka senantiasa teringat dalam memori kita, terbaca dalam kitab-kitab sejarah, dalam tarikh-tarikh, dalam semua kitab-kitab yang terkenal. Ini menunjukkan bahwa betapa ikhlasnya mereka dalam belajar agama Allah, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala wasala man wasala minas salafis salihin, dan tidak pula para ulama salaf kita, ulama a'immah yang empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini adalah orang-orang yang sampai hari ini kita kenal namanya. Ilmu-ilmu mereka kita nikmati. Apa yang mereka jelaskan kepada kita, kita bisa jadikan sebagai penjelasan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalala. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya mereka dalam menyampaikan, dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi para imam yang lainnya, para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama saleh. Kata beliau, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Mereka tidak sampai pada tingkat ini, pada derajat ini, melainkan karena keikhlasan mereka kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Bagaimana mereka memperjuangkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agar manusia kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua itu tidak diiringi oleh kepentingan yang lain. Mereka lakukan semua itu semata-mata lillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakar al-Marwazi rahimahullah ta'ala, Imam Abu Bakar al-Marwazi adalah salah satu ulama terbesar atau ulama besar yang dididik langsung oleh Imam Ahmad
bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal memiliki beberapa murid yang hampir semua murid-muridnya itu adalah orang-orang yang berpengaruh secara keilmuan. Orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Ulama-ulama besar semua yang dididik oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kalau kita baca sejarah beliau dalam memperjuangkan akidah yang benar, kita lihat bagaimana fitnah Mu'tazilah kepada beliau. Ini adalah salah satu potret betapa ikhlasnya beliau dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pada saat itu, kecuali hanya beberapa orang saja, terfitnah oleh fitnah Mu'tazilah, akan tetapi beliau kokoh, beliau kuat mempertahankan akidah yang benar, dan kemudian beliau tidak mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Ini adalah buah daripada keikhlasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau bisa saja meminta jabatan kepada khalifah atau kepada penguasa pada saat itu. Beliau bisa saja meminta dana misalkan untuk memperluas kajiannya, majelis ilmunya, bisa saja beliau, ya. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena menjaga keikhlasan itu. Karena menjaga akidah yang benar agar umat ini selamat dari akidah yang benar. Maka tidak ada yang selamat pada masa itu kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah ta'ala? Sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah ya'ni Ahmad bin Hanbal. Saya pernah mendengar ada seseorang yang bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Lalu Imam Ahmad disebutkan kepadanya atau ditanyakan kepadanya masalah kejujuran. Ya, kejujuran dalam beragama, tidak ditipu, tidak menipu umat ini. Ya, jujur dalam beragama artinya kita mengatakan apa adanya. Apa yang Allah sampaikan itu yang kita sampaikan. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan itu yang kita sampaikan kepada umat ini. Jangan sampai kita menipu umat ini. Jangan sampai kita menjelaskan kepada umat ini yang tidak dijelaskan, yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah suatu penipuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kejujuran inilah yang ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan keikhlasan. Wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Lelaki ini bertanya atau mengatakan kepadanya tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdullah, kemudian Abu Abdullah mengatakan, bihadza irtafa'al qaum. Dengan kejujuran ini dan keikhlasan ini, maka umat ini, maka suatu kaum akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan akan meninggikan derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang diajarkan hanya mungkin 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau mungkin tidak sampai pada puluhan orang atau ratusan orang. Akan tetapi keilmuannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca sejarah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, disebutkan bahwa murid-murid beliau mungkin hanya enggak nyampe mungkin puluhan, mungkin 6 orang atau 7 orang. Akan tetapi keilmuan Imam Al-Auza'i rahimahullah taala sampai hari ini alhamdulillah kita nikmati. Riwayat-riwayat beliau kita nikmati. Kemudian penjelasan-penjelasan beliau, semua ilmu beliau kita nikmati hari ini. Kenapa? Karena buah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yanalu al-mar'u al-ilma ala qadari ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mencapai pada puncak kedudukannya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jika seseorang jika seseorang menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan wanita misalkan, pujaan hatinya, atau untuk mendapatkan pekerjaan semata, maka itu dia akan dapatkan. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang belajar karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah akan memberikan kepadanya akhirat
dan Allah akan tambahi dengan kebahagiaan dunia, dengan keberkahan ilmu di dunia. Ya. Kemudian wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi wal muta'allim niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Maka bagaimana kita melihat keikhlasan itu? Bagaimana kita melihat seseorang itu ikhlas atau tidak? Ternyata kata beliau ada 3 pokok atau prinsip yang apabila itu bisa didapatkan atau bisa direalisasikan, maka orang ini dapat atau layak dikatakan sebagai orang yang ikhlas ya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Yang pertama, ketika seseorang belajar agama Allah, datang ke majelis ilmu, datang ke pesantren, ke ma'had, ke jamiah, ke kampus, datang ke Madinah, ke Mesir, ke Kairo dan sebagainya, ya. Tujuannya adalah mengangkat kebodohan dalam dirinya. Dia mengakui bahwa dirinya bodoh. Dia mengakui bahwa dirinya jahil, membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus belajar. Dia terus belajar duduk di majelis ilmu, mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Tujuan dia apa? Agar kebodohan itu hilang dalam dirinya. Maka ketika orang-orang seperti ini, maka dia dapat dikatakan ya orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat para tulabul ilmi. Ya mungkin mayoritas atau mungkin kalau tidak dikatakan mayoritas, banyak sekali para penuntut ilmu ya tujuannya tidak benar atau tujuannya keliru, ya. Maka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Beliau mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya bahwa siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, ya yang selayaknya tidak dilakukan semua itu kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Akan tetapi pada faktanya ia belajar ya dalam rangka mendapatkan sedikit daripada kepentingan dunia, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan perhatian manusia, ya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama aw liyumari bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhun nas adkhalahu Allahu an-nar." Ya, siapa yang belajar, siapa yang menuntut ilmu dalam rangka tujuannya untuk apa? Untuk menyaingi para ulama, untuk menyaingi bersaing dengan para asatidz. Dia melihat para asatidz itu orang-orang berilmu. Dia pun menuntut ilmu supaya apa? Supaya disejajarkan dengan asatidz itu. Supaya dia bisa mendebat ulama-ulama. Supaya dia bisa mengkritik ulama-ulama. Supaya dia bisa mentahdir para asatidz, mentahdir ulama-ulama. Ya, tujuannya seperti itu. Dia belajar datang ke Madinah, datang ke Mekah, datang ke Yaman, ke Mesir dan sebagainya. Tujuannya untuk itu. Auliyumari atau untuk membodoh-bodohi manusia, agar supaya manusia mengatakan, oh orang ini alumni ini, masya Allah, orang ini alumni Mesir, masya Allah. Dan dia membodoh-bodohi manusia, tidak menjelaskan kepada manusia akan agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia atau untuk membodoh-bodohi manusia. Auliyasrifa bihi wujuhun nas, atau supaya dia mendapatkan follower, dia mendapatkan pengikut, perhatian manusia tertuju padanya. Tujuannya semata itu, adkhalahu Allahu an-nar. Maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Dan juga diantaranya adalah bagaimana kita perhatikan nanti orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang belajar agama Allah. Seorang alim, orang yang menuntut ilmu, yang datang ke negeri-negeri para ulama, ya. Rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an
Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, bima amilta? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an bima fika. Saya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Qur'an lillahi ta'ala, karenamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta ta'allamtal ilma liyuqal innaka alim, atau kama qala wa qara'tal Qur'an liyuqal innaka qari. Wa qad qil, akan tetapi engkau berbohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kau belajar supaya engkau dikatakan alim, orang yang berilmu. Kau datang ke tempat ini, kau datang ke tempat itu, kau datang ke majelis ini, datang ke majelis itu. Supaya apa? Supaya dikatakan orang berilmu. Kau menghafal Al-Quran, kau perbaiki bacaanmu, kau perbagus bacaanmu. Supaya apa? Supaya dikatakan kau qori. Dan itu sudah dikatakan oleh manusia. Dan kau sudah dipuji oleh manusia. Akan tetapi kau akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang pertama masuk neraka, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang belajar ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi niatnya bukan karena Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, untuk merealisasikan keikhlasan itu adalah raf'ul jahli anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari manusia dengan mengajari mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Ini adalah yang kedua daripada untuk merealisasikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar, para penuntut ilmu, ya kita belajar dalam rangka untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyuarakan Al-Quran, untuk menyuarakan sunnah, untuk menyuarakan kebenaran, untuk kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada akidah para sahabat, salafun salih, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Itulah tujuan kita. Bukan untuk semata-mata karena dunia, tapi semata-mata ya agar kita mengajari umat ini. Kata para nabi, wa ma uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Saya tidak ingin dalam berdakwah ini kecuali untuk memberikan kebaikan untuk dalam agama, kebaikan dalam dunia. Ya, jadi kita ajarkan manusia tentang Al-Quran, kita ajarkan manusia tentang sunnah, kita perkenalkan kepada mereka apa saja sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhihi minadh dhi'a. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan ilmi wa hifdhihi minadh dhi'a, dan terjaganya dari kehilangan ilmu. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Pada dasarnya setiap kita manusia ini, tanpa kita, tanpa saya, tanpa antum, Allah bisa menjaga umat agama ini. Allah bisa menjaga Al-Quran. Ya, maka jangan kita berharap bahwa cuma kitalah yang berjasa untuk agama Allah, bahwa cuma kitalah yang bisa menyebarkan agama Allah ini. Tanpa kita, sekali lagi, Allah bisa menjaga agama ini. Tanpa para ustadz, Allah bisa menjaga agama ini. Tanpa para penuntut ilmu, Allah bisa. Allah pasti akan jaga agama ini. Akan tetapi kita ingat, ya, setiap generasi, setiap masa ada orang-orang yang berperan di dalamnya. Generasi para sahabat, maka para sahabat adalah orang-orang yang terbaik yang berperan menjaga agama Allah, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Generasi tabi'in, mereka adalah generasi yang berperan menjaga, menyebarkan agama ini. Para generasi a'immah kita, ulama-ulama salaf, ulama-ulama imam yang 4 itu, mereka adalah generasi-generasi yang menjaga agama ini. Maka generasi sekarang, marilah kita ikut berpartisipasi untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, setiap masa itu Allah akan siapkan generasi-generasi yang akan menyebarkan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita ingin ikut orang-orang yang dilibatkan oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga agama ini atau tidak?
Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Yang keempat adalah al-amalu bil ilmi, yaitu kita belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ikhwatal iman bukan hanya sekedar dihafalan, bukan hanya sekedar tulisan, ya. Banyak orang-orang yang sudah bergelar doktor, bergelar profesor, sudah mendapatkan penghargaan Nobel dan sebagainya, ya. Dunia mengakui keilmuan mereka, diberikan penghargaan, diberikan panggung, diberikan jabatan dan sebagainya. Ya, akan tetapi mereka tidak bisa mengamalkan ilmu mereka. Mereka hanya mendapatkan penghargaan dalam secari kertas dengan nama yang membanggakan, ya. Akan tetapi sekali lagi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka pelajari itu. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, jangan kita pernah menganggap remeh terhadap ilmu-ilmu yang kita anggap kecil, ya. Banyak orang-orang yang sudah bergelar tinggi, ya, menganggap remeh tauhid, menganggap remeh akidah, menganggap remeh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semua itu dianggap dianggap hal-hal yang klasik, ya. Padahal itulah sebetulnya yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tauhid misalkan syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah adalah pelajaran yang paling dasar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seorang muslim. Akan tetapi kita ketahui bahwa kalimat syahadah itulah yang menjadi penentu kita di surga atau di neraka. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, sekecil apapun, sesedikit apapun ilmu yang kita dapatkan dari belajar dari majelis ilmu, maka kita usahakan untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Itu adalah 4 poin yang perlu kita pahami dalam merealisasikan keikhlasan, ya, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan, "Walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawat al-ikhlas fi talabihimul ilma." Dan sungguh adalah ulama-ulama salaf terdahulu, mereka takut sekali, khawatir sekali akan kehilangan keikhlasan dalam menuntut ilmu, fayatawarra'una an iddi'aihi. Dan mereka senantiasa enggan mengatakan saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Saya ikhlas. Mereka tidak mau mengatakan itu. Mereka tidak mau hanya mengklaim saya ikhlas. Ya, mereka tidak mau. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan berarti mereka tidak merealisasikan itu dalam hati mereka. Mereka pasti ikhlas dalam menuntut ilmu. Setiap saat mereka memperbarui keikhlasan mereka. Akan tetapi sekali lagi, mereka tidak mau mengklaim itu dalam kata-kata, dalam narasi mereka. Su'ilal Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillah? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, apakah engkau belajar ilmu karena Allah? Apakah engkau belajar hadis, belajar fikih, belajar Al-Quran, belajar tafsir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, lillahi aziz, demi Allah, ikhlas itu luar biasa susahnya, susah sekali, ya. Untuk mendapatkan keikhlasan itu susah sekali, ikhwatal iman. Ya, itu di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Akan tetapi keikhlasan itu merupakan sesuatu yang sangat saya cintai. Maka saya selalu berusaha untuk mendapatkan keikhlasan itu, ya. Sekali lagi, keikhlasan itu merupakan perkara yang sangat susah, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Bisa jadi hari ini dalam detik ini kita ikhlas, tapi ketika kita melihat teman-teman kita, ketika kita melihat gemerlapnya dunia, maka keikhlasan itu bisa berubah. Oleh sebab itu, maka tidak salah Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada sesuatu yang aku hadapi yang lebih susah
atau tidak ada sesuatu penyakit yang susah aku obati melainkan niatku. Setiap saat diobati. Mungkin kalau penyakit dikasih obat hari ini sembuh, besok mungkin alhamdulillah bisa jalan. Setelah dirujuk dari dokter, diobati, dikasih film misalkan, atau dikasih yang lainnya, dikasih sirup, maka dia sembuh, selesai. Akan tetapi niat tidak. Hari ini diobati, nanti akan datang lagi. Tiap hari niat itu akan terus berubah. Li'annaha tataqallabu alayya. Kenapa kayak ikhwatal iman, azzinallahu wa iyyakum? Karena niat itu terus mengalami perubahan setiap saat. Untuk itu kata para ulama, ya, hendaklah niat itu selalu dilakukan perubahan, dilakukan perbaruan, dilakukan terus diubah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam setiap gerak gerik kita, dalam setiap langkah kita, ya diberikan keikhlasan lillahi ya azza wa jalla. Ikhwatal iman azzanillahu wa yakum. Ya, kepada saya, kepada para tulabul ilmi, hendaklah kita terus memperbaharui niat kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keikhlasan itu ya membuat kita takut tersingkir dari dunia ini. Jangan karena keikhlasan lillahi azza wa jalla maka kita tidak akan mendapatkan ya dunia. Tentu tidak. Siapa yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan bagiannya di akhirat. Tentu Allah juga akan memberikan bagiannya dunia. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.